Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrili Ramalidin dari SMA Negeri 2 Lumajang. Keberadaan saya di sini sebagai tim pemerintah terhadap MOSI. Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Sebelum memulai perdebatan kali ini, akan saya jelaskan apa itu pendidikan klasik dan apa itu pendidikan progresif. Pendidikan klasik bergantung pada kegiatan belajar mengajar terstruktur yang dipimpin oleh guru dengan diskusi atau latihan yang minimal didorong oleh siswa. Mata pelajaran merupakan unit-unit terpisah yang diuraikan dengan jelas dan diajarkan terutama melalui buku teks. Sebaliknya, pendidikan progresif memposisikan guru sebagai fasilitator dengan fokus pada diskusi yang dipimpin oleh siswa. Pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Pengalaman pembelajaran ini disusun secara tematis di sekitar satu topik, misalnya lingkungan hidup, eksplorasi ruang angkasa, dan lain-lain, dan dapat memanfaatkan berbagai sumber seperti artikel, makalah, dan lain-lain. Kami meyakini pendidikan klasik lebih unggul dibandingkan dengan pendidikan progresif dengan 5 alasan. Alasan yang pertama, pendidikan klasik memberikan struktur yang jelas. Siswa belajar tahap demi tahap dari dasar hingga mahir. Tidak ada kebingungan karena materi ini diurai dengan runtun, sehingga para siswa memiliki dasar yang kuat. Baik desa maupun kota memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua, pendidikan klasik menyiapkan siswa untuk menghadapi ujian dan dunia akademik. Fakta membuktikan negara-negara berprestasi tinggi dalam bidang sains dan matematika seperti Jepang dan Korea Selatan masih menekankan metode drilling, hafalan, dan latihan soal. Hasilnya, generasi yang terlatih menguasai ilmu dasar secara kuat. Yang ketiga, pendidikan klasik membentuk disiplin dan etos kerja. Kedisiplinan dapat terbentuk melalui pendidikan klasik dengan kebiasaan siswa yang mengikuti aturan, mematuhi guru, serta bekerja keras untuk mencapai hasil. Nilai-nilai ilmiah yang menjadi fondasi karakter di masa depan. Yang keempat, pendidikan klasik menjamin pemerataan kualitas pendidikan. Model progresif seringkali menentukan fasilitas yang memadai, seperti akses internet, laboratorium yang lengkap, atau sumber bacaan yang luas. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua sekolah memiliki sarana-sarana tersebut. Sehingga, dengan pendekatan klasik, cukup tersedia bagi guru yang kompeten dan buku teks, sehingga lebih mudah diterapkan secara merata di seluruh sekolah menengah. Kelima, kreativitas tidak mungkin tanpa dasar pengetahuan yang kokoh. Pihak oposisi mungkin mengatakan bahwa pendidikan progresif melatih kreativitas, tetapi kami tegaskan, kreativitas itu butuh fondasi. Seorang siswa tidak akan mampu menciptakan inovasi teknologi jika ia tidak menguasai hal tersebut. Hadirin sekalian, 5 argumen ini sudah cukup menjelaskan bahwa pendidikan klasik itu lebih tepat dipilih oleh sekolah menengah. Sementara itu progresif memang terlihat menarik. Kenyataannya metode ini terlalu bergantung pada kualitas guru yang berkompeten atau dengan pelatihan yang khusus dan kesiapan siswa, dan hasilnya tidak merata, yang beresiko memperlebar kesenjangan pendidikan. Dengan ini, dan sudah semestinya, tim pemerintah yang memenangkan perdebatan ini bangga menjadi pemerintah.